sudah, untuk sehariannya sudah. Ya, saya mau nanya nih, alasan masuk UIN itu apa sih? Kenapa harus UIN gitu? UIN kan banyak di Solo, di Jogja, ada di Jogja banget. Di Jogja, di Semarang, ya hanya banyak lah. Entah itu universitas-universitas yang gede-gede kan banyak gitu. Jadi kenapa harus UIN? Oke, sebenarnya UIN itu nggak jadi pilihan pertama sih sebenarnya. Oh, seperti itu. Ayo, jadi saya jangan. Ya Allah, nggak, ampun pakai banget. Oke, sebelumnya saya daftar di sebelum UIN saya daftar di SBM, daftar di UNY Pendidikan Bahasa Jawa sama Psikologi. Keterima di Psikologi Anak. Udah keterima. Sebelum itu sebenarnya sih alasannya karena izin orang tua sih sebenarnya. Pas sebelum tes SBM itu sebenarnya udah izin kayak aku mau di sini loh gitu, terus diperbolehkan gitu. Terus pas diterima di SBM pengumuman itu kan kayak ini loh aku lulus gitu, tapi kebetulan mungkin agak gitu loh ya gitu lah karena memang anak perempuan satu-satunya terus jauh, biasa di rumah, biasa bareng-bareng gitu, mungkin mereka nggak pengen jauh gitu, aduh kayak sulit gitu lah ya. Terus sebenarnya sih SBM ini aku nggak buka pas pengumuman SBM, jadi pas pengumuman SBM aku tampung. Nah terusan kok jadi ada pikiran, nanti kalau misalnya mereka nggak ngizinin aku gimana gitu. Terus akhirnya daftar di UM. Aku daftar sengaja di UIN karena siapa tahu nanti alasannya karena jauh, aku udah punya cadangan nih gitu. Terus daftar, pilihan pertama emang PMI, pilihan kedua itu ekonomi, pilihan ketiga itu pendidikan bahasa Inggris. Karena pilihan pertama aku PMI, langsung diterima gitu ya. Diterima. Pengumuman UMPTKIN aku buka sekalian buka pengumuman SBM. Jadi dua-duanya aku buka SBM dan UMPTKIN. Dua-duanya diterima. Yang satu yang SBM yang Psikologi Anak, yang satunya lagi itu PMI itu. Nah akhirnya ada dua nih pilihannya. Terus dikabarin lagi dari Unpad katanya diterima Jalpres gitu. Terus waduh gimana nih gitu. Udah tiga pilihan, gimana aku pilih mana. Terus tak konsultasiin sama bapak ibu lebih ke UIN-nya karena yang pertama agama, kedua karena wajib mondok juga, karena bapak ibu pengen mondok anaknya. Kamu mondok aja sih, kenapa gitu. Dari dulu memang bapak tuh pengen anaknya yang mondok gitu karena bapak dari pesantren. Terus ibu nggak pengen karena ya anak perempuan kan deket lah sama ibunya gitu. Akhirnya ya itu makanya bolak-balik pindahnya 500 meter karena di desaku emang ada pondok pesantren. Jadi kayak nyantri kalong gitu. Itu sih sebenarnya alasan biar keluar dari baku karena ibu nggak mau anaknya keluar gitu. Ya udah jadi alasannya sama ibu ke bawah, ya udah anaknya kan ngaji di sini nggak apa-apa lah, nggak usah mondok gitu. Terus ya kok ada UIN ini udah dekat bisa mondok. Nah akhirnya dipilihlah UIN ya. Kenapa nggak milih yang Unpad sama UN, apalagi itu kan susah ya masuknya, benar-benar susah gitu tuh. Ya nggak apa-apa, mungkin lebih ke legowo aja sih kayak udah sih nggak apa-apa gitu. Mungkin Tuhan udah nyiapin jawaban. Kadang-kadang ditanya, kamu yakin jawabannya kayak gitu? Ya harus gimana lagi gitu kan. Aku mau berani berangkat ke sana tapi nggak diizinin sama orang tua, aku juga takut gitu, takut ada apa-apa gitu. Ya mungkin ada orang-orang yang lebih berani dari aku, tapi aku nggak berani gitu. Jadinya aku lebih pilih UIN. Ridho orang tua lah ya. Iya. Iya. Kadang-kadang itu kan harus yang namanya minum dulu. Iya. Jadi ya karena diizininnya di UIN, ya udah masuk aja UIN gitu. Kenapa nggak daftar kamu sebelah kayak Unsur, Amikom dan sebagainya? Sebenarnya pengen, cuma kayak ya udah sih di UIN aja. Benar juga kata bapak ibu kayak agamanya di sini bagus loh gitu, karena ya kan UIN cuma di situ kan UIN. Ya udah masuk, apalagi udah UIN kan, Universitas Islam Negeri gitu. Apalagi saya angkatan selanjutnya kan ini. Iya jadi ada kesempatan ini, ya udahlah masuk kalian gitu.
Tadi kan alasan milih UIN ya. Sekarang Mbak Ais tadi menyebutkan sekarang di prodi PMI ya. Iya, PMI. PMI itu apa sih? Pengembangan Islam. Pengembangan masyarakat Islam. Iya. Apa sih yang Mbak tahu sebelum masuk PMI itu? Pengembangan masyarakat itu, pengembangan masyarakat Islam itu apa sih? Sebenarnya ada nih salah satu alumni PMI yang ya intinya satu organisasi sama saya, terusan rumahnya dekat sama saya juga, jadi cerita-cerita, Mbak, sebenarnya jurusan apa sih yang bagus di UIN gitu kan? Ya kalau dari beliau sih memang menyebutkan ya kalau dari UIN kebanyakan peminat rata-rata banyak peminatnya ini gitu. Terus saya tanya dong, nah Mbak di mana? Terus dia bilang saya di PMI. PMI itu apa sih? Pengembangan masyarakat Islam. Terus kenapa saya milihnya PMI? Kan di situ yang rata-rata banyak peminatnya kan dari tarbiyah gitu, tarbiyah ekonomi gitu. Kenapa nggak milih tarbiyah aja sih Mbak gitu? Ya karena itu saya nggak pengen jadi guru. Ya kenapa nggak pengen jadi guru? Karena saya pengen mematahkan stigma bahwasanya PNS itu harus guru gitu. Saya nggak pengen kayak gitu. Terus juga emang nggak pengen masuk jadi guru gitu karena administrasinya gitulah. Ya kan. Terus akhirnya saya pilih yaitu ekonomi sama sosial. Tapi kok kayaknya lebih enak sosial ya. Apalagi kan basicnya dari pas SMP kan udah organisasi, jadi udah nyaman sama sosial gitu. Sosial terus kan dari pengembangan masyarakat Islam kan. Dari situ kan namanya juga pengembangan masyarakat. Oh bisa dong dijadiin buat desa saya sendiri gitu. Saya juga menyadari kalau saya bisa aktif di luar, kenapa saya nggak bisa mengembangkan yang di dalam gitu. Berarti kan itu jadi PR buat saya. Sebenarnya saya udah capek-capek yang di sana udah maju, kok di sini enggak gitu. Kenapa enggak gitu? Ya udah, saya kan bisa dapat banyak keuntungan dari PMI ini sebenarnya. Jadi kalau orang banyak bilang, kamu PMI beneran yakin gitu? Ya kenapa gitu? Karena kamu aja yang belum tahu PMI itu kayak gimana gitu. Sebenarnya mau jelasin panjang lebar kan panjang lebar banget tuh ya. Lebar, panjang kali lebar kali tinggi. Jadinya persegi. Ya kayak mau jelasin tapi nggak usah lah, biar dia tahu aja gitu. Kamu dengan passion kamu, aku dengan passion kamu. Aku gitu, kayak pilihan kita kan beda loh masing-masing aja gitu. Ya udah. Padahal dari PMI sendiri kan banyaklah peluang pekerjaan yang benar-benar menjanjikan. Apalagi sosial kan kayak menurutku kan lebih fleksibel aja gitu. Bisa ke sini, bisa ke sini, bisa yang masuk ke PNS, departemen ataupun kayak pekerjaan-pekerjaan di kantor pun kita bisa masuk kan kayak gitu. Jadi lebih ke fleksibelnya aja lah. Kayak nggak aja kayak pendidikan gitu kan. Ya pendidikan ya jadi guru gitu. Jadi guru tak paling tinggi ada dosen gitu ataupun yang lain sebagainya. Berarti kan di jalur pendidikan gitu. Tapi kan kalau PMI menurutku bisa ya berkembang banyak sih, lebih fleksibel gitu. Ya tadi saya PMI tapi bisa ngajar les. Ya kan? Siap. Jadi ya alasannya kenapa nggak mau jadi guru? Ya sudah jadi guru. Iya kan? Iya benar. Sudah pernah merasakan jadi guru, makanya mau terjun ke masyarakatnya. Sosial kan? Guru itu kan ngajarin anak-anaknya. Kalau untuk terjun ke masyarakat kan kita mengembangkan bapak ibunya. Lebih tinggi ya Mas? Lebih tinggi lagi. Jadi ya enak aja kayak di sosial kan kita tahu lah ya, sosial tuh enak gitu, berbaur sama masyarakat gitu, kayak nyenangin aja gitu loh. Apalagi kalau dari anak-anak organisasi kan udah biasa di sosial gitu, kayak yaudah kita lanjutin aja gitu, udah nyaman karena memang basicnya di situ gitu. Jadi gimana? Tapi kalau emang ada sepintas saya mengambil dari pendapatnya Mbak Ais ya, misal saya jadi anak pendidikan ya kan, jadi manusia kan emang udah seharusnya kita bersosialisasi gitu. Iya, betul. Ya buat apa kita masuk ke jurusan yang PMI gitu kan? Toh nyatanya manusia itu makhluk sosial gitu. Otomatis kan basicnya, dasarnya itu kan udah bisa bersosialisasi gitu. Iya benar. Jadi kayak gini, saya balik lagi ya ke tarbiyah. Kenapa kamu harus jadi guru, nggak usah sekolah? Kan bisa. Saya juga kalau semisal saya sendiri nggak kuliah di tarbiyah, saya bisa jadi guru. Kenapa kamu harus kuliah di tarbiyah? Gitu kan? Tapi kan semuanya perlu dipelajari. Iya. Kalau kamu pengen berhasil buat gapai tujuan itu ya kamu belajar dong basicnya di mana gitu. Tiba-tiba kamu
misalnya nih belajar ke dokter, pengen jadi dokter, tapi kamu belajarnya ke pendidikan, nggak masuk dong, selek kan gitu. Apalagi basicnya kamu kayak gini, tapi kamu nggak kayak gini, ya beda dong gitu. Kalau semisal sosialisasi ya emang semua orang sosialisasi, tapi kan sekarang kan PMI itu nggak cuma buat sosialisasi gitu, banyak kok departemen-departemen yang membutuhkan kita, bahkan kita bisa masuk kantor dan lain sebagainya. Berarti kan membuktikan bahwasanya PMI itu nggak cuma buat sosialisasi, ya kan, cuma buat apa namanya, relawan-relawan yang katanya nggak punya duit gitu kan, ya enggak gitu. Bahwasanya kita bisa masuk belajar, ya sosialnya dapat, entrepreneurnya ya dapat gitu, buat karir gitu. Ya udah, kenapa enggak gitu. Asik. Iya, intinya ya sukailah apa yang kamu sukai lah ya. Betul, iya. Anggaplah tujuan kamu itu ke depan itu, tujuan kita masing-masing itu beda. Iya. Dan hormati setiap pilihan orang lain. Iya. Seperti itu. Nah, untuk kedepannya itu, ini kan udah mantep ya, udah milih PMI dan sudah berada di PMI sekarang, menjalani 1 semester di PMI. Apa sih yang udah dialami selama 1 semester ini? Ya, maksudnya kayak harapan atau ya kendala-kendala yang sudah dialami saat ini, atau ekspektasinya, oh aku kira PMI itu kayak gini, oh ternyata kayak gini gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu? Selain itu guys, banyak ya. Itu mah ya, Kayaknya semuanya ngalamin. kayaknya semuanya ngalamin. Yang namanya mahasiswa pasti mengalami tugas banyak. Iya, siap. Ada kalanya tugas numpuk gitu. Ini kerjain, hilang. Iya, makanya. Oke, kalau di PMI sendiri ya udah ngalamin di semester 1 tuh ya. Kalau di PMI tuh kayak kekeluargaannya kayak erat banget gitu loh, kayak misal ya satu kelas nih ada segini, otomatis kalau satu kelas bareng lah ya. Tapi kan di sini ada 2 kelas, ada semester yang atas, semester atasnya lagi, benar-benar itu keluarganya benar-benar kayak ngejaga banget. Oh ketemu ini, oh iya mas gitu, kayak emang kita udah sosialisasinya kayak udah nyaman-nyaman aja gitu loh, kayak belajarnya kayak apa ya, kayak di kampus tuh kita udah sosialisasi sama masyarakat gitu loh. Walaupun itu tuh udah semester atas, tapi yang semester atas juga nggak ngelupain yang di bawahnya, kayak aduh ngomong gitu. Masih mengayomi lah. Iya, terus yang kedua ya belajar gimana sih kita ngembangin masyarakat itu sendiri. Bayanganku tuh ya masyarakat dikembangin ya lewat ekonomi aja, pasti udah berkembang kan gitu. Ternyata stigma gue juga salah, masih banyak lo yang harus dikembangin dari segi ini, kamu harusnya kayak gini, kamu harusnya sebenarnya kayak gini gitu. Jadi gak cuma lewat ekonomi aja gitu loh, bener-bener belajar di kuliah kayak gitu. Terus bener-bener ngerasa apa ya, kayak mental aja gitu, mentalnya kebangun, kayak kita kan harus berhadapan sama masyarakat dong, kita harus punya mental juga. Nah terus apalagi kita kan jurusan yang dikatakan minoritas ya, minoritas, dan sering dikatakan kayak PMI siapa, padahal satu kampus, satu UIN, tapi nggak tahu PMI, taunya MPI gitu. Wah, ngalamin juga kan kayak PMI siapa? Iya. Parlemen Indonesia. Jadi kayak itu juga ngelatih mental banget gitu. Oh ternyata kayaknya kayak gini, oh ternyata kayak jadi dari kalau misal PMI siapa? Oh berarti kamunya aja belum jelajah. Kamu semester ngapain aja? Semester nggak tahu PMI apa gitu, jadi kayak mentalnya udah kebangun, mental health gitu. Jadi besok-besok kita jangan nyebutnya PMI. Ya, ntar saingannya sama Palang Merah Indonesia. Iya, apa nah, jadi kita kalau ditanya kamu jurusan apa? Pengembangan masyarakat Islam. Iya. Jadi jangan ngomong PMI, gitu jangan. Siap. Jadi harus kayak ngomong lengkap gitu. Pengembangan Tips, masyarakat Islam. Ini sebuah tips ya yang harus dibangun. Dan harus dilakukan terus menerus. Kalau emang nggak mau dikatain PMI siapa, Palang Merah Indonesia ya, langsung sebutin aja. Jadi nggak usah pengembangan masyarakat Islam PMI gitu. Jangan PMI dulu baru sebutin kepanjangannya. Waduh. Jadi seperti itu. Ya soalnya saya juga kayak gini ya. Jadi kita kayak kebangun ya mas, kayak ini loh kayak ada ambisi buat ngenalin PMI, terus kita jadi kayak kita jadi sayang loh sama prodi kita sendiri sebenarnya apa, terus jadi kita tahu gini loh gitu loh. Jadi toh juga yang di pendidikan belum tentu bisa sosialisasi sama masyarakat, belum bisa
kayak ngembangin masyarakat kelapa sendiri gitu. Apalagi kan ya itu karirnya PMI banyak banget sebenarnya, mau dijabarin satu-satu ya banyak sebenarnya, tinggal kitanya aja gitu, kitanya gimana gitu. Nah itu harapan saya ke teman-teman yang lain yang semester 1 terutama ya, jangan pernah pada ketergantungan sama kalimat Messi maba iki, Messi maba kok, ya santai-santai dulu. Woi tolong bangun, ini maba ya maba, harusnya kalian buktiin mumpung lagi fresh-freshnya gitu loh. Kenapa kalian harus rebah-rebahan? Nanti kalau udah rebah-rebahan ujung-ujungnya ya udahlah, udah semester terakhir ya udahlah gitu. Coba kalau udah dari maba aktif, ibarat kata udah pemanasan dulu lah. Pemanasan berarti kan kita siap di inti, gerakan intinya. Pas di semester 7 berarti kan udah pendinginan lah, enak gitu, kayak udah ya udah biasa gitu. Tapi kalau misal dari awal aja kita udah ya nanti ketumpuk-tumpuk dong gitu. Jadi nanti malah banyak ada kayak rasa, menurutku rasa penyesalan kayak harusnya tuh dari dulu tuh harus kayak gitu loh. Nah itu benar-benar dialamin aku pas inilah peralihan ke sekolah, ke mahasiswa, siswa dan mahasiswa. Kayak kan ada organisasi-organisasi yang benar-benar bergengsi dan ke batas umur gitu loh. Kenapa aku nggak kayak gitu dulu gitu. Jadi jangan sampai di kuliahan ini aku ngalamin juga. Jadi benar-benar dimaksimalin lah. Siapa tahu nanti pas di semester 7, semester di atas kita udah biasa gitu, kayak ya udah nggak terbebani, enjoy aja gitu kuliah, biar gak ada mahasiswa-mahasiswi yang buat putar-purin gitu ya. Aduh kuliah kok gini-gini amat gitu. Iya, yang namanya penyesalan pasti akan di akhir. Kalau di awal itu namanya pendaftaran. Bisa aja. Iya. Yang ngomong-ngomong tentang kuliah ya, Mbak Is ini kan ada kegiatan selain kuliah gitu. Di luar kuliah itu ada mengajar, ada jualan. Gimana sih bisa bagi tips lah sama kita untuk ya membagi waktu antara kehidupan pribadi sama perkuliahan gitu. Di samping perkuliahan itu kan tugasnya banyak, terus juga ya pokoknya ada ngadepin dosen-dosen yang berbagai macam inilah karakter gitu kan. Gimana sih cara ya bagi tips aja lah gimana cara mengatasinya gitu. Siap. Oke. For information lah, saya itu juga aktif juga, gak cuma 1, 2, 3 tapi kurang lebih 15 organisasi. Dan sebenarnya 25 tapi ada beberapa yang off gitu, karena organisasinya off gitu. Yang aktif di kurang lebih 15 itu kan nguras energi juga dalam organisasi. Terus belum kuliahnya, belum pondoknya, belum kerjanya itu gitu. Ya selalu saya bilang bahwasanya tuh if you think you can loh. Kalau kamu if you think you can, yes you can. Nah, kalau kamu bisa, mikirnya kamu bisa, ya kamu bisa gitu. Berarti kan menyemangati diri kita sendiri. Ya, support system terbaik kan diri kita sendiri, ya pasti. kan? Nah, itu yang pertama. Support dulu dong diri kamu sendiri. Kalau kamu gak ada support, siapa yang mau bangun gitu? Masa mau nunggu ayang? Masalahnya ayamnya kayaknya udah ada belum ini? Aduh, lagi nonton mas. Lagi nonton ya. Moga aja nonton. Oke, terus selain support system dari diri sendiri, yang kedua hindari kegiatan-kegiatan yang bikin kita males lah. Karena apa, kegiatan yang bikin kita males tuh benar-benar kayak apa sih, nek bahasanya keluar tuh mengejut lah, ngakak banget ya, menghambat banget. Kayak ya udah aku biasa kayak gini, jadi kayak habit loh, habit banget kayak. Ya harusnya kamu tuh kayak gini loh, kerja kayak gini. Tapi kalau misalnya kamu cuma ya rebahan ya jadi kebiasaan rebahan itu loh. Takutnya rebahan ini jadi hobi. Nah kan jadi malah ya kayak gitulah keterusan. Akhirnya kalau kita udah punya rasa males kan, ya udah kayak gitu, gitu lah. Jadi susah pak ya. Ya susah, udah dari malas. Terus yang ketiga banyakin kegiatan, karena ya dari abah saya sendiri, abah Sobirin, beliau pesannya tuh jadilah orang sibuk. Kenapa harus jadi orang sibuk? Karena ya itu, kamu bakalan bisa manajemen waktu. Jangan jadi orang rebahan terus kalau pengennya manajemen waktu. Mau kerjanya cuma rebahan, mau manajemen apa gitu ya kan.
Maka jadilah orang yang sibuk. Karena apa? Karena orang sibuk pasti tahu, oh iya aku harus di sini, aku harus kayak gini gitu. Jadi manajemen itu tertata secara langsung loh. Sebenarnya manajemen waktu itu gimana ya? Kita boleh belajarin, tapi kita nggak usah belajar pun nanti bisa gitu. Karena apa? Karena suatu saat kan kalau kita sibuk kan pikiran kita bakalan, aku harus di sini loh, gimana caranya aku harus bisa di sini, harus bisa di sini gitu kan. Akhirnya bisa manajemen waktu itu sendiri gitu, kayak berjalan aja ngalir. Makanya jadi orang sibuk dulu, jangan cuma rebahan. Kalau rebahan apa yang mau di manajemen kan, iya kan? Iya sih. Nah, tapi kebanyakan orang kan aku rebahan juga ada alasannya gitu. Ya aku udah capek kuliah, capek nugas gitu kan aku butuh rebahan gitu. Kan banyak yang berpandangan seperti itu. Apa namanya, kayak aku nggak usah lah kerja, udah capek kuliah gitu kan. Ya itu kan masing-masing orang gitu kan. Ada yang kuat kuliah sambil kerja, ada yang kuliah doang gitu ya. Itu pilihan masing-masing. Jadi mungkin ini yang tadi Mbak Ais bagi ya, tips bagi orang yang menjalani keduanya. Nah, untuk orang-orang yang berpikiran kayak gitu ya, paling tidak ya sekarang gini, saya tanya, antara rebahanmu dan aktivitasmu lebih banyakkan yang mana? Kalau lebih banyakkan yang rebahan itu nggak bisa dijadikan alasan ya, kayak gitu ya? Rebahannya yang lebih banyak, terus kamu bilang aku udah capek gitu. Kamu gak pengen nambah kegiatan positif. Ingat loh, umurmu masih muda, gak eman-eman gitu. Kayak minimal satu lah. Dulu tuh Pak guruku di SMK tuh bilang kayak gini, kamu boleh rebahan sebanyak-banyaknya, tapi ada minimal satu organisasi. Buat apa? Buat memanajemen waktu kamu biar gak cuma rebahan, aktualisasi diri kamu juga ada. Jadi gak cuma kuliah, nugas gitu. Kata Pak Wadek kan, Pak Fauzi dulu kan pernah bilang pas WBA kamu, bahasanya yang kupu-kupu udah banyak, yang kuja-kuja kuliah kerja juga banyak, yang banyak organisasi tapi nggak lulus banyak, yang kuliah nggak organisasi lulus cepet ya banyak. Nah, yang udah kuliah, yang rebahan tapi nggak lulus, nah ini yang jadi pertanyaan. Sebenarnya nih ngapain aja gitu. Ya udah, makanya itu minimal ada satu kegiatan atau satu organisasi lah, biar kamu tuh nggak cuma ya udah rebahan itu jangan dijadiin alasan loh. Gitu. Ya emang pilihannya masing-masing, tapi emang kamu nggak pengen memilih jalan yang benar-benar bikin kamu enak gitu loh. Kayak kuliah nugas. Sekarang kita buka lah ya lapangan pekerjaan yang kuliah sambil nugas banyak nggak? Banyak sih. Iya kan, lulusan kuliah nugas banyak kan? Banyak. Kamu nggak pengen jadi salah satu yang berbeda gitu? Minimal satu aja kegiatan yang bisa ditulis di CV kamu gitu loh. Iya sih. Iya, emang sekarang kan kita harus pakai CV. Kamu nggak pengen menuhin CV kamu gitu biar kalian, wih mantap. Biasanya pengalaman organisasi itu penuh gitu sampai gitu ya. Ya tetap nggak harus organisasi sih, tetap soft skill kita ya ini ya, minimal ada lah ya. Iya, betul. Kalau kamu cuma rebahan, masa iya mau ditulis rebahan sambil TikTok kan? Nggak mungkin kan. Minimal ya saya percaya setiap orang itu punya bakatnya sendiri, ada nilai plus lah dari diri seorang itulah. Pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Cuma dari orang itu tuh maunya gimana gitu. Kamu udah punya kelebihan yang udah dikasih sama Tuhan, kelebihan. Tinggal kamu mengolahnya mau gimana gitu. Kalau udah dikasih kelebihan tapi nggak diolah, ya mubah toh. Iya mubah. Harusnya kamu gimana? Dari udah dikasih kelebihan, biar kamu tuh bisa gapai ini tujuanmu tuh. Pakai kelebihanmu itu gampang gitu loh. Sama Tuhan kan kayak gituin, makanya dikasih akal buat mikir gitu. Jangan buat mikir yang buat nyangkal terus gitu. Jadi hindari penyangkalan, perbanyak berpikir. Boleh seperti itu ya. Kuat hari ini. Iya betul. Hindari penyangkalan, teruslah berpikir. Iya, aku kok kayak merasa dijudge sebagai perempuan ya. Ya emang kamu perempuan ya. Berpikir, kita kan
yang perempuan. Nah, ya seperti itu lah. Aduh. Ya itu cuma orang-orang yang peka aja ya. Ini tumben perempuan itu ada yang peka. Jadi itu mau disalahin sendiri itu ya cuma bahas saja. Aduh, terima kasih. One and only. Saya merasa terhormat. Iya terhormat. Jadi seperti itu ya. Untuk masalah perkuliahan. Ya untuk sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita bincang-bincang hari ini ya, kita mau ini dong minta motivasi ke Mbak Ais untuk ya motivasi ya sedikit saran, some advice gitu kan. Sedikit saran motivasi ya buat jalani hidup yang suram ini lah. Ya bisa dibilang suram ya kan, maksudnya kita sedang di masa-masa yang kayak nggak tahu mau ngapain, bimbang, terus juga banyak yang bikin kita terlena gitu kan masalah. Ya entah itu terlena gara-gara gadget, entah itu cinta, entah itu ya segala hal yang membuat kita itu kayak terus apa namanya tidak melakukan hal-hal yang berguna gitu. Gimana sih? Ya, coba kasih motivasi ke teman-teman kita. Oke, yang tadi yang udah saya sampaikan, yang hindari kata malas, kamu harus aktualisasi diri kamu sendiri, dari dalam diri kamu sendiri maunya gimana gitu. Yang pertama, love yourself dulu. Kamu harus jadi support system terbaik, harus nerima apa adanya diri kamu sendiri. Kalau udah love yourself, wah itu enak banget mau jalanin semuanya. Cintai diri kamu dulu dong, diri sendiri. Masa sama diri sendiri aja nggak bisa cintain, apalagi diri yang lain gitu. Aduh, gitu. Nah, cintai dulu diri kamu sendiri. Kamu bakalan tahu kamu sebenarnya mau di mana gitu. Buat mau di mana gitu. Terus jangan lupa kalau misalnya udah love yourself, udah semuanya yang udah ngindarin malas, udah mau kegiatan yang lain minimal satu itu, terus kok masih kayak gini-gini aja gitu. Maka sering-seringlah kumpul sama orang-orang yang bisa open mind kamu. Bakalan dorong banget kan kayak misal kamu tetap terusan di kamar tapi sudah ngelakuin semuanya, tapi kamu nggak mau kayak dapet siraman enak gitu kan. Kita bisa minimal cerita lah sama orang, pasti kan dikasih semangat. Ataupun dari kegiatan itu kamu harusnya bisa dapat sesuatu lah, ibarat kata, Mas aku harusnya gini loh, harusnya kayak gini gitu kan, pasti bisa. Jangan terus-terusan apa ya, mengunci pintu gitu. Dunia itu luas banget loh, dunia itu indah gitu. Apalagi banyak orang-orang yang hebat, gak cuma Mas Ihya, gak cuma saya gitu. Asik saya. Saya cuma manusia biasa, Mbak. Saya juga. Saya nggak punya kekuatan super ini. Gitu. Jadi terus-terusan jangan bosan dengerin kata-kata motivasi, kata-kata. Jangan terus-terusan lihat ke bawah juga, lihat ke atas juga. Lihat ke bawah bukan itu nggak kayak gitu, nggak apa-apa dong, dia bisa sukses, jangan kayak gitu. Tapi lihat ke bawah dulu, kayak mereka banyak loh yang nggak dapat pekerjaan, mereka nggak seberuntung aku gitu. Harusnya aku bisa mengoptimalkan apa yang udah aku dapetin buat ngedapetin yang di atas. Kita harus juga lihat di atas gitu, bukan bikin kita insecure atau minder gitu. Tapi kenapa aku nggak bisa kayak gitu loh? Kenapa aku nggak bisa kayak gitu? Harusnya aku bisa dong. Sama-sama makan nasi juga, ya kan? Tinggal diri kamu sendiri gimana gitu. Udah dikasih motivasi tapi dari telingamu tetap kanan kiri keluar, ya apa bedanya gitu. Love yourself biar semuanya tuh juga jalannya enak. Jadi begitu teman-teman ya, itu tips atau motivasi yang dibagi oleh Mbak Ais ini. Ya sebelumnya aku mau nanya dulu nih. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Ini benar-benar nih pertanyaan terakhir, pertanyaan kunci. Siapa sih? Aduh, udah siapa? Siapa sih? Asik. Apa nih? Oke, apa? Siapa sih yang jadi pendorong terbaik gitu, yang support system terbaik selama ini gitu? Ya kan. Kita kan baru ketemu kayak ini. Enggak bisa enggak. Aduh, maaf ya yang punya masalah. Kan bisa jadi gitu, bisa jadi kayak support system itu ada yang dari aku punya kucing nih, support system aku tuh kucing gitu. Kan bisa jadi ya gitu.
di saat jenuh gitu kan, loh ada kucing yang selalu menemaniku anjay. Aduh. Jadi gitu ya, mungkin ada ayangku support sistemku ya gitu. Boleh, Bisa boleh, jadi. boleh. Siapa nih? Kalau boleh Oke, tahu nih. menurutku ya semua support system bagi anak ya orang tua, Hmm. pasti orang tua. Kedua adalah ada guruku yang namanya Pak Yogi sama Pak Dery. Wah, itu support system terbaikku dari SMP. Terus habis itu ada Liki Ah. Oh, semoga nonton nih. Liki Ah itu benar-benar jadi support system terbaikku gitu, kayak kamu harusnya gini, diarahin, benar-benar diarahin sama Om Dayat sama Om Liki Ahku itu, karena mereka satu gitu kan. Kayak kamu harusnya gini, masuknya gini, harusnya kayak gini loh. Kamu nggak pengen masuk sini, ini loh ada organisasi ini. Ini ada gini loh. Kamu setelah ini harusnya kayak gini. Bener-bener itu diarahin bener-bener gitu. Jadi kayak aku harusnya kesini. Pokoknya diarahin bener-bener. Terus kalau di UIN sih aku namanya Pak Ageng lah. Siapa lagi? Semoga aja Pak Ageng nonton ya. Aduh, saya merasa terhormat ketika kita gitu. Ya benar-benar saya ngajarin terima kasih untuk support system. Sebenarnya siapa aja bisa jadi support system sih, tapi support system utama ya itu gitu. Terus pastilah ayangku. Aduh, ayang. Sulit. Aduh, kasihan loh yang nggak punya ayang. Aduh. Baik, enggak bercanda. Semoga yang belum punya ayang tuh punya ayang ya. Cepat-cepat punya ayang. Ya mungkin seperti itu aja ya Mbak Aisyah. Terima kasih telah mau berbincang sama aku hari ini ya. Terima kasih loh, saya juga diberi ruang ini loh di sini, Iya, berekspresi di sini ya. Ya mungkin untuk the next pembicara silahkan nanti bisa mengajukan diri ataupun nanti akan ditunjuk oleh kami sendiri ya. DM Untuk masih the next ya. Iya. DM aja IG di sini ya. Yang tertera di bawah ini. Saya juga dong gimana? Ya, jadi terima kasih Mbak Ais sudah meluangkan waktunya di bincang hari ini, di bincang santai ini. Terima kasih sekali lagi. Mari kita ucapkan salam perpisahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye bye.